Al-Fatihah. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waktu sannu ya. Waktu sannu lan den sunahake apa ayat. Birok ataini ing dalam rokaat loro aulayaini kang awal karone. Min rubaiyatin saking salat kang bangsa patang rakaat. Ausulasiyatin atawa kang telung rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini aja ya. Ini rokaat pertama, rokaat kedua, 3, 4. Rokaat pertama 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kita akan membahas rokaat 1 dan 2. Namanya apa? Rokaatainil aulayain. Rokaat 2 yang pertama, gitu ya. Namanya apa? Rokaataini rokaatainil aulayain. Jadi membaca ayat, membaca surat itu hanya disunahkan pada ini aja. Nah ini pasti, ini semua ya, subuh. Jadi untuk rakaat ketiga, keempat, 3, 3, 4, enggak harus. Wala tusannu lan ora den sunahake apa ayat fil akhirataini ing dalem akhir karone. Illa limasbukin angin kaduwe makmum masbuk. Masbuk itu adalah makmum yang kebalikan masbuk apa? Kebalikan masbuk apa namanya? Muwafiq. Jadi makmum itu ada 2, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq dia menjumpai rakaatnya imam dari awal. Kalau makmum masbuk dia tertinggal rakaat 1 atau beberapa. Ukurannya dari apa? Dari ruku. Ruku itu batas akhir sholat, batas adrohat ruku. Berdiri imam, berdiri juga makmum muwafiq. Berdiri imam membaca Al-Fatihah lalu ruku, makmum datang menyesuaikan rukunya imam, muwafiq juga. Kapan dianggap masbuk? Apabila dia tidak menjumpai rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga lah.
itu namanya masbuk. Atau ketika imam sedang ruku, dianya pengen ikut ruku tapi imamnya berdiri, itu masbuk. Jadi kalau mau dianggap sebagai makmum muafik, ya dia harus ruku pada saat imam ruku, biqadri subhanallah, gitu. Nah baru malah. Kalau ininya berruku lalu ininya ruku, begini ya nggak jadi, masbuk namanya. Bialam yudrik kelawan yento orang nemu sopo makmum, sopo masbuk al aulaya ini ing awal lorone ma'a imamihi serta imami masbuk. Membaca sunnah, membaca ayat itu tidak disunahkan di rokaat dua terakhir, rokaat ketiga atau rokaat keempat, kecuali apabila status dia sebagai imam yang masbuk, sebagai makmum yang masbuk. Bi alam yudrikil aulayaini ma'a imami, dia tidak menjumpai dua rakaat pertama tadi bersama imamnya, gitu. Fayaqra'u nuli baca sapa makmum ha ing ayat fi baqi sholatihi ing dalem sekerine salate makmum. Idza tadaraka ing dalem nalikane nyusul sapa makmum hu ing imam. Walam yakun lan ora ono sapa makmum iku qara'a baca sapa makmum ha ing ayat fima ing dalam perkara adroka kang nemu sapa makmum hu ing ayat hu ing imam. Lalu si makmum ini dia tertinggal. Nah akhirnya ketika dia, maksudnya gini, si makmum masbuk yang bisa sampai menyusul imam, dia bisa sempat sholat berbarengan dengan imam, lalu dia menambahkan rokaat, maka disitulah dia pun disunahkan untuk membaca ayat atau surat. Ma lam taskut selagina ora gugur opo ayat anhu saking makmum dikaunihi krono anane makmum iku masbukon masbuk fima ing dalem perkara adroka kang nemu sapa makmum hu ing mak selagi dia memang nyusul imam, tetapi imamnya langsung dia katakanlah dia bukan masbuk, atau dia mau katakan gini ya, mau masbuk mau muafik, tapi sholatnya ketika dia sudah tadaruk, sudah menyusul imam, itu imam sudah dalam keadaan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi ya malam taskut an itu sukut, berarti kesunahan dia untuk membaca surat itu gugur. Dia menemui imam, si makmum menemui imam gitu loh, entah di aulaya ini atau misal di rakaat yang ketiga, tetapi ketika imam membaca ayat dan sudah hampir selesai ayatnya, si makmum ini baru datang, atau dia idrokil imam, dia menemukan imam,
Di rakaat kedua katakan, dia membaca Al-Fatihah, imamnya membaca kulhu tapi cepat. Nah itu sukut namanya. Gugur apanya? Gugur kesunahan dia dalam membaca apa? Surat atau ayat. Li'annal imama krono satuhune imam iku idza tahammalain dalam nalikane nanggung sapa imam anhu saking makmum al-Fatihah ta ing Fatihah, suratu mongko utawi surat iku aula luwih utama. Sebab jika memang imam itu menanggung Fatihahnya makmum, maka kalau dihitung-hitung yang lebih baik imam menanggung suratnya makmum. Arti kan begitu. Jadi sehingga parah mana antara makmum yang tertinggal Fatihah dengan makmum yang tertinggal ayat, maka lebih parah makmum yang tertinggal Fatihah. Kalau makmum yang tertinggal Fatihah ya dia harus bangkit lagi. Bangkit lagi apa namanya? Ketika sudah salam. Tapi kalau menanggung Al-Fatihah, surat nggak usah dia bangkit lagi setelah salam. Ngapain? Udah ditanggung sama imam aja suratnya gitu. Maka lebih baik ditanggung sama imam ketimbang imam harus tanggung Fatihahnya bukan dosanya, Fatihahnya. Wa yusannulan den sunahake apa ayu tawila nyenton dawaake sapa wong qiraatal ula ing bacaan kang pertama anisaniati saking bacaan kang kaping pindho. Malam yarid selagine ora tumeka apa nasun nas bitatwil tsaniyati kelawan dawaake rakaat kang kaping pindho. Disunahkan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua ayatnya yang dibaca lebih panjang yang pertama. Rakaat yang pertama. Jadi misal yang pertamanya wadduha, yang keduanya alam nasroh, pas tuh gitu tuh. Yang pertamanya al-falaq, yang keduanya kulhu. Yang pertamanya aro'aita, yang keduanya inna a'toina misalnya. Nah itu lebih baik begitu. Ini kalau bicara tatwil. Selagi tidak ada nas, tidak ada hadis, atau tidak ada pendapat ulama yang mengatakan lebih baik memperpanjang yang kedua. Jadi belum ada para ulama yang menganggap bahwa bacaan rakaat sholat yang kedua itu usahakan lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Jadi sunahkan double. Pertama, sunnah membaca apa? Surat. Yang kedua, sunnah tatwilul ula anisaniyah, memanjangkan surat yang pertama daripada apa? Yang kedua. Wa yaqra ala nyento maca sapa wong ala tertibil mushafi ngate tertibil mushaf. Wa alat tawalilan ing atase nuli-nuli malam takun selagine ora ana apa Allah di ayat tali kang iring-iringi apa ayat kang iring-iringi apa maha ing ayat iku atwala luwidawa. Bukan hanya lebih penting yang pertama itu panjang, tapi ada juga lebih penting juga tartib. Tartib itu nanti ada tawali, ada tartib, ada tatwil. Nah ini bahasa-bahasa hilang timbul nanti juga. Kalau tatwil itu berarti rakaat pertama bacaan ayat atau bacaan suratnya lebih panjang. Itu namanya apa? Tatwil. Kalau tartib itu berarti berurutan. Habis al-falaq an-nas gitu loh maksudnya.
Habis idza lalu baru apa namanya? Ini apa namanya? Tabat. Namanya tertib. Wat tawali. Tawali ini bisa arti dua makna. Bisa ayatnya yang tawali, bisa suratnya yang tawali. Di sini tidak membahas tentang surat sebenarnya, lebih kepada yang penting ayat. Cuman kadang-kadang ada ayat yang sempurna, surat yang sempurna kan. Namanya as-suratul kamilah. Lebih baik membaca suratul kamilah ketimbang membaca ayat tapi tidak kamilah. Wa intola, meskipun panjang. Ayatnya panjang tapi nggak sempurna. Baqarah misalnya. Maka kalah dengan kulhu yang pendek. Kulhu yang pendek, kulhu wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu lebih baik ketimbang kan begitu. Nah, karena yang lebih didominasi adalah tartibnya ini maksudnya tartib. Maka upayakan bacaan ayatnya setelah ayat itu nyambung, atau bacaan suratnya setelah surat itu nyambung. Contohnya seperti setelah idza maka langsung apa namanya? Nah, itu tartib, tapi belum tentu tawali. Kalau tawali itu ya berurutannya banget gitu loh maksudnya. Malam takunil lati taliha atwal, selama ayat atau surat setelahnya tidak lebih panjang. Kalau surat setelahnya lebih panjang ya nggak apa-apa deh, nganclong bahasanya begitu. Ya sebenarnya bebas-bebas saja ya. Ini sih kita membicarakan tentang sunnah. Abinya keder bahas begini, ngelakoni gitu loh mas. Berbeda kalau ilmu, kalau diamalin kan enak ya. Ilmu boleh dilakoni sih. Kadang-kadang baca wadduha sekiangnya bingung gitu. Walau ta'arodolan ing dalam antarane lan lamun persulaian opo at-tartibu tertib wa tatwilul ula lan tatwil. Sekarang kalau bertentangan tertib apa tatwil, kamu milihnya tertib apa tatwil misalnya. Kalau tatwil, rakaat pertamanya suratnya lebih panjang, ya kan? Kalau tartib, ya rakaat pertama, kedua berurutan. Tapi antara tartib dengan tatwil tuh nggak nyambung. Artinya, misal contoh, rakaat yang pertama itu bacaannya Anas. Rakaat keduanya bacanya inna a'toy. Tatwil tidak? Tatwil. Tartib tidak? Tidak. Ngerti kan begitu? Atau begini. Yang pertama kulhu, yang kedua al-falak. Tatwil tidak? Tidak. Tartib tidak? Tartib. Ngerti nggak begitu? Lah, andaikan ta'arud, bertentangan antara tartib dan tatwilul ula, kaan qara'a kaya nyento baca sapa wong al-ikhlas so ing al-ikhlas, fahal yaqra mongko anatah maca sapa wong al-falak ing al-falak, nadhron krana ningali li tartib marang kang pertama. Contoh seperti halnya ada orang yang membaca Al-Ikhlas. Apakah demi kepentingan tertib itu dia harus membaca Al-Ikhlas di rakaat yang kedua? Paham nggak? Awil kautsar atawa ing surat Al-Kautsar. Nadhron krono ningali litatwilil ula krono marang dawai kang pertama. Jadi anggap saja rakaat pertama, rakaat kedua,
Rakaat pertamanya kulhu ini. Kulhu. Ya. Kalau rakaat keduanya al-falaq berarti apa namanya? Tartib. Kalau rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya al-kautsar berarti tatwil kan? Oh kamu inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syaniya al-kautsar sama al-ikhlas apa namanya? Banyak al-ikhlas. Jadi lebih memilih mana ini? Ini dengan ini apa ini dengan ini gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya itu. Nadron krono ningali li tatwilil ula marang dawa akan kang pertama kullun utawi saben-saben suwiji-wiji iku muhtamilun memper. Ya, masing-masing punya kemungkinan maksudnya, atau masing-masing punya kelebihan, artinya terserah, lihat kondisi aja gitu. Wal akrab tapi utawi kang luwi parek iku al awalu kang pertama, yang bagus ya yang pertama kulhu lalu al tartibnya ternyata. Qala ngendi kok ing al-aqrabul awal sapa syekhuna guruwe kita fi syarfil minhaji dalam syarah minhaj wa innama tusannulan angin pestine dan sunahake apa qiraatul ayati baca ayat li imamin kadua imam wa munfaridin apa munfarid tuh lupa aku lan wong kang sholat orang sholat tuh ada 3, tidak ada lebih dari 3. Keempat tuh nggak ada. Pertama, posisinya orang sholat tuh ada 3. Pertama, dia menjadi imam. Yang kedua, dia jadi yang ketiga, dia sholat sendirian. Keempat ada nggak ada. Jamaah sama malaikat ya. Pokoknya tiga kondisi ini. Dia jadi imam, dia jadi makmum, lalu dia sholat sendiri. Membaca ayat atau membaca surat innama tusannu qiraatul ayah li imamin wa munfarid. Membaca ayat itu atau membaca surat disunahkan bagi 2 orang saja. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah berarti kalau menjadi makmum maka tidak disunahkan untuk membaca surat. Wallahu a'lam.